Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namo Buddhaya. Hai anak-anak kreatif, bagaimana kabarnya? Baik? Selamat bertemu kembali dengan saya, yaitu Ibu Sugiem. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Hindu. Ya, baik. Gimana anak-anak kreatif? Kabarnya sehat? Baik, syukurlah kalau sehat. Tetapi walaupun sehat, jangan lupa tetap apa? Tetap menjaga kesehatan. Yaitu dengan cara apa? Mencuci tangan. Terus apa lagi? Memakai masker. Terus jaga jarak. Satu lagi apa? Yaitu memakan makanan yang bergizi. Agar apa? Kita tetap sehat. Gitu ya. Baiklah anak-anak kreatif yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu tentang jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Baiklah, anak-anak sudah siap? Oke. Saya punya hadiah loh anak-anak, yaitu berupa video. Nah, silakan video untuk kalian semua. Silakan.
kreatif? Bagaimana tayangannya? Bagus kan? Ya, syukurlah. Seneng? Oke, ya. Baiklah, itu tayangan-tayangan yang Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang beberapa macam atau jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Coba sebelumnya Ibu mau bertanya. Kalau dalam keluarga, itu yang paling berkuasa siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Oh ya, karena ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Baik. Nah, kalau di alam semesta ini, yang paling berkuasa siapa? Yaitu, iya pinter, yaitu Sang Hyang Widi. Itu yang paling berkuasa. Bahkan, kamu tahu, Sang Hyang Widi itu adalah paling maha kuasa. Maha kuasa, maha sakti. Buktinya apa? Yaitu mampu menciptakan beberapa macam yang ada di alam semesta ini. Nah, siapa yang sudah tahu? Sebutkan contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, iya. Nah, contohnya adalah misalkan planet-planet yang ada di ruang angkasa. Wah, ya. Sudah pernah lihat toh dalam video atau dalam pelajaran ada planet-planet kan? Iya. Nah, planet-planet. Salah satunya planet itu ya bumi misalkan, ya, itu. Itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, selain itu apa lagi anak-anak? Apa? Ayo, anak kreatif, anak kreatif. Ya, kita lihat yang ada di atas dulu. Wah, biar gampang nanti untuk untuk menyebutkannya. Misalkan di atas, ciptaan Sang Hyang Widi yang bisa bersinar misalkan. Apa yuk? Yaitu matahari, ya, matahari. Selain matahari, ada bulan. Terus ada apa lagi? Ada bintang dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat bintang itu di siang hari apa di malam hari anak-anak? Yaitu malam hari. Kalau siang hari kita tidak bisa melihat. Kenapa? Karena kena sinar matahari itu kita tidak mampu melihat bintang-bintang. Tapi bintang walaupun siang juga tetap ada. Nah, tapi bisanya kita melihat bintang itu pada malam hari, ya. Sudah pernah lihat kan bintang? Ya. Ada nyanyian bintang kecil. Siapa yang bisa nyanyi bintang kecil? Ada yang bisa? Ah, tentu ada karena sudah diajarin sejak PAUD, TK dan sebagainya. Nah, kalau sudah bisa, mari kita nyanyikan bersama. Ya, kita nyanyi bintang kecil bersama-sama. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, gampang toh? Kenapa kamu pingin ke sana? Karena apa? Bintangnya bagus. Baik, itu adalah contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang ada di atas. Nah, sekarang sebutkan contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang berada di sekitar kita. Apa anak-anak? Siapa yang tahu? Tanah. Apalagi? Apa? Pasir. Apalagi? Batu. Air. Apalagi? Apa? Tumbuh-tumbuhan. Terus ada hewan. Termasuk diri kita. Ya, termasuk diri kita ini. Diri kita juga ciptaan Sang Hyang Widi.
Ya, tuh. Nah, itu adalah beraneka macam atau jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sekarang dari ciptaan Sang Hyang Widi itu kita kelompokkan menjadi dua. Kelompok makhluk hidup dan kelompok benda tidak hidup. Ya, nah sini kelompok makhluk hidup, kelompok benda tidak hidup. Kenapa kok disebut makhluk hidup? Siapa yang tahu? Ayo anak-anak kreatif, siapa yang tahu? Kok disebut makhluk hidup? Karena punya atman, punya roh, punya jiwa. Pinter. Kalau yang benda tidak hidup, tidak punya roh, tidak punya jiwa. Makanya dia ini disebut kelompok tidak hidup. Itu ya. Nah, sekarang tolong sebutkan benda-benda atau makhluk yang termasuk makhluk hidup. Apa saja? Ayo apa? Siapa tahu? Yang termasuk makhluk hidup? Ada tumbuh-tumbuhan, ya toh? Jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan juga makhluk hidup toh? Iya, makhluk hidup. Terus jenis hewan. Itu juga makhluk hidup. Terus apa lagi? Diri kita, kalian, itu juga termasuk makhluk hidup. Ya, itu kelompok-kelompok yang disebut makhluk hidup. Karena apa? Bisa apa? Ya bisa beraktivitas dan lain sebagainya, ya. Terus yang kelompok benda tidak hidup misalkan apa? Yang ada di sekitar kita aja misalkan. Tanah. Terus apa lagi? Batu, pasir, gunung, air, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah contoh-contoh yang termasuk benda tidak hidup. Ya, pinter-pinter kalian. Namanya ya anak kreatif. Ya. Baiklah. Ini kelompok makhluk hidup, ini kelompok benda tidak hidup. Sekarang tolong sebutkan ciri-ciri yang termasuk makhluk hidup. Kok disebut makhluk hidup itu ciri-cirinya apa? Kalian tahu tidak? Oh pasti tahu ya, benar. Nah ciri-cirinya kalau makhluk hidup itu satu, pasti butuh makan, butuh minum, butuh bernapas. Ya tidak? Ya kan? Ya. Jadi 3 itu di samping itu dia pingin apa? Bisa apa kalau makhluk hidup? Bisa berjalan, bisa loncat-loncat, nah, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, dan lain sebagainya. Ya, itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah sekarang kalau yang benda tidak hidup, misalkan batu, butuh makan tidak? Tidak. Butuh minum? Minum? Tidak. Butuh bernapas? Tidak. Bisa melihat? Tidak juga. Terus bisa mendengar? Tidak juga. Ya kan? Ya, tidak juga. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, selain itu, tadi sudah kami sampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup dan benda tidak hidup. Itu yang merupakan contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, anakku sekalian, diri kita sudah diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Bahkan diri kita sudah diberi hidup dan kehidupan oleh Sang Hyang Widi. Maka apa yang kami lakukan terhadap Sang Hyang Widi? Apa? Yaitu mengucapkan terima kasih. Ya toh? Iya. Harus mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? 1. Dengan jalan sujud dan bakti pada Sang Hyang Widi. Itu harus itu.
Yang kedua, kita juga apa? Menyayangi ciptaan-ciptaan Sang Hyang Widi. Misalkan binatang piaraan atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Itu kita sayangi. Bagaimana caranya? Kalau misalkan punya binatang piaraan, kita kasih apa? Ayo, kasih apa? Yaitu dikasih makan dan minum. Kalau tanaman yang ada di sekitar rumah, misalkan tanaman hias misalkan, loh kok tanamannya layu? Apa yang kita lakukan? Apa? Yaitu disirami. Ya, itu. Itu adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan sebagai wujud apa? Sebagai wujud cinta dan bakti pada Sang Hyang Widi. Ya, itu. Nah, itu adalah contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Terus ada lagi sekarang. Kita sebagai manusia adalah punya akal dan pikiran, diberi akal dan pikiran. Gitu. Kita juga mampu menciptakan. Menciptakan apa kalau kita? Kalau manusia itu bisa menciptakan apa? Misalkan ada rumah, ada pesawat, terus apa lagi? Kapal, sepeda motor, mainan, HP, dan sebagainya. Itu ciptaan manusia atau karya-karya manusia. Tapi karya-karya manusia beda dengan ciptaan Sang Hyang Widi. Kalau ciptaan Sang Hyang Widi kita tidak mampu untuk membuatnya. Ya, itu. Itulah bedanya karya manusia dengan ciptaan Sang Hyang Widi. Manusia ada batasnya. Tapi kalau Sang Hyang Widi ada batasnya tidak? Tidak. Karena Hyang Widi adalah maha sempurna dan kemahakuasaannya adalah tak terhingga. Ya. Anak-anak kreatif yang saya sayangi, sekali lagi saya tekankan, karena kita sudah diciptakan oleh Sang Hyang Widi, diberi hidup dan kehidupan oleh Sang Hyang Widi, maka kita harus sujud dan bakti pada Sang Hyang Widi. Harus menyayangi semua ciptaan Sang Hyang Widi. Harus menjaga lingkungan. Ya, gitu. Baiklah anak-anak kreatif, cukup sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih anakku sekalian. Jangan lupa ya, dalam menonton video harus didampingi dengan orang tua. Ya, agar apa? Agar lebih memahami video tersebut. Dan juga anak-anak kreatif, sekali lagi jangan lupa, yaitu simak di ruang siar guru, dan jangan lupa lagi, yaitu subscribe, like, and share channel Ruang Siar Guru. Begitu ya? Oke, terima kasih. Kita cukupkan sekian aja materi pembelajaran hari ini, dan kita akhiri dengan Paramasanti bersama. Om Santi 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 Om.